Halo Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Susan Bomekawati Sugiarto. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menyimak video saya sebelumnya tentang penyusunan SKP dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu juga banyak bertanya-tanya bagaimana sih cara kita untuk melakukan penilaian kinerja sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Karena memang tahun ini ya Bapak Ibu sekalian, ini sangat spesial sekali karena kita melakukan 2 kali penyusunan SKP dan juga 2 kali penilaian. Nah, tidak lupa juga kita harus melakukan integrasi dari penilaian periode 1 dan periode 2 ya. Tentunya sesuai dengan SE Menpan nomor 3 tahun 2021 mengenai bagaimana kita mengintegrasikan nilai pada periode 1 dan periode 2 pada tahun 2021 ini. Nah, tentunya sebelum kita melakukan pengintegrasian, Bapak Ibu sekalian, nah tentunya karena bulan Desember ini adalah bulan yang krusial bagi kita semua karena sebagai PNS tentunya kita harus melakukan penilaian ya atau melakukan pengukuran terhadap capaian kita di akhir tahun ini. Nah, saya akan mencoba memandu Bapak Ibu sekalian untuk mengenal atau memahami bagaimana sih cara kita menilai kinerja sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana penyusunan SKP yang sesuai Permenpan RB nomor 8 ini dipisah ya Bapak Ibu ya, bahwa ada penyusunan SKP untuk pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri dan juga ada ada juga penyusunan SKP untuk jabatan administrasi dan juga jabatan fungsional. Nah, tentunya sesuai dengan penyusunan yang terbagi pada 2 kategori, maka penilaian kinerja pun terbagi menjadi 2 kategori Bapak Ibu sekalian ya, yaitu penilaian kinerja untuk pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, dan juga penilaian kinerja untuk jabatan administrasi dan juga jabatan fungsional. Nah, untuk pemaparan yang pertama ini kita akan fokuskan bagaimana cara menilai kinerja untuk jabatan pimpinan tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, berbeda dengan penilaian SKP pada PP nomor 46 tahun 2011. Nah, penilaian kinerja pada PP 30 dengan juklaknya Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 ini terdiri dari 3 tahapan ya atau 3 nilai yang setidaknya harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, penilaian kinerja JPT sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 terdiri dari 3 nilai yang setidaknya harus kita lakukan Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah nilai SKP, yang kedua adalah nilai perilaku kerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai ide baru Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang berbeda dengan PP 46 tahun 2011 ya Bapak Ibu. Nah, di PP 46 tahun 2011, nah nilai SKP ini terdiri dari 3 ya. Jadi nilai SKP, nilai perilaku kerja, dan juga nilai tugas tambahan. Nah, sementara di dalam Permenpan RB nomor 8, nilai kinerja ini terdiri dari SKP, perilaku kerja, dan ide baru. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kemana nilai tugas tambahan? Nah, nilai tugas tambahan tersebut ya, atau di dalam Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 kita kenal dengan sebutan kinerja tambahan, ini sudah termasuk ke dalam nilai SKP Bapak Ibu sekalian. Sehingga di dalam nilai SKP ini itu sudah ada kinerja utama dan juga kinerja tambahan, sehingga tidak ditambahkan terpisah dari nilai SKP dan juga nilai perilaku kerja. Nah, sementara di nilai ide baru ini nanti akan saya paparkan juga mengenai hal yang berbeda ya di Permenpan RB nomor 8 ini adalah ide baru ini adalah sesuatu yang nanti membedakan atau istilahnya apa ya, menjadi pembeda bagi Bapak Ibu yang mendapatkan predikat sangat baik atau predikat baik. Nah, jadi ini ide baru ini adalah tiketnya Bapak Ibu ya, atau voucher. Jadi
Bapak Ibu yang nanti nilainya berada di rentang 110 sampai 120, nah ini bisa atau dimungkinkan mendapatkan salah satu dari dua predikat, yaitu sangat baik atau baik. Nah, voucher untuk mendapatkan predikat sangat baik ya, selain nilai Bapak Ibu berada di rentang 110 sampai 120, juga harus memiliki voucher bernama ide baru. Nah, ini yang berbeda dari PP 46. Baik, selanjutnya. Nah, tentunya kita akan mulai dari penjelasan mengenai penilaian SKP atau sasaran kinerja pegawai. Nah, tentunya untuk menilai sasaran kinerja pegawai pada pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri ini juga terdiri dari beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Nah, ini yang juga menjadi pembeda dari penilaian SKP sesuai dengan PP 46 tahun 2011. Nah, tahapan-tahapan tersebut terdiri dari 4 tahapan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menghitung capaian indikator kinerja individu atau capaian indikator kinerja individu. Lalu tahapan yang kedua adalah menghitung nilai capaian indikator kinerja individu atau nilai capaian indikator kinerja individu berdasarkan kategori capaian indikator kinerja individu. Nah, jadi dari tahapan yang pertama, Bapak Ibu menghitung capaian IKI, baru tahap yang kedua Bapak Ibu menghitung nilainya. Jadi, capaian IKI ini dihitung nilainya di tahap yang kedua. Nah, selanjutnya di tahap ketiga, setelah Bapak Ibu menghitung capaian IKI, lalu tahap keduanya menghitung nilai dari capaian IKI. Nah, tahap yang ketiga adalah menghitung nilai tertimbang. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sampai pada tahapan menghitung nilai tertimbang ini, Bapak Ibu sebetulnya sudah plong ya, karena tinggal satu step lagi Bapak Ibu untuk menghitung nilai SKP-nya. Nah, kita akan mulai dari tahapan yang pertama, yaitu menghitung capaian indikator kinerja individu atau capaian IKI. Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini baru tahap pertama ya. Nah, di dalam Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 ini kita mengenal ada dua kondisi capaian IKI ya. Jadi indikator kinerja individu saya sebut saja IKI ya supaya mudah. Nah, ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi normal dan yang kedua adalah kondisi khusus. Nah, apa sih yang dinamakan kondisi normal ini Bapak Ibu sekalian? Ya, kondisi normal ini di dalam Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 adalah kondisi di mana realisasi ini capaiannya, jadi realisasi yang nominal atau angkanya lebih besar daripada target itu dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target. Nah, jadi ketika capaian ini di atas target, nah maka capaian yang di atas target ini dianggap melampaui targetnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya kalau hanya dari definisi tentunya akan sedikit berputar-putar ya Bapak Ibu kepala kita. Nah, tentunya akan saya berikan contoh untuk memudahkan capaian yang dikatakan kondisi normal. Nah, yang dikatakan kondisi normal ini yang pertama adalah indeks reformasi birokrasi. Nah, jadi kenapa ini dikatakan kondisi normal? Nah, Bapak Ibu, indeks reformasi birokrasi ini ketika capaiannya lebih tinggi daripada target, nah ini kan otomatis dianggap melampaui target ya Bapak Ibu. Misalnya target indeks RB adalah 3,5. Nah, lalu capaian Bapak Ibu adalah 3,7. Nah, otomatis si capaian 3,7 ini kan dianggap melampaui target ya, atau dianggap lebih baik dari target awal yang sudah ditetapkan. Nah, maka tentunya dengan fenomena seperti ini, capaian ini dikatakan capaian atau kondisi yang normal. Intinya semakin tinggi capaiannya, semakin baik ya Bapak Ibu. Nah, contoh yang kedua adalah indeks kepuasan masyarakat. Nah, tentunya ketika masyarakat ini semakin puas, nah indeks kepuasan ini kan semakin tinggi Bapak Ibu ya. Jadi ketika
target awal indeks kepuasan masyarakat adalah 70, lalu capaian Bapak Ibunya adalah 75. Nah, 75 ini dianggap lebih tinggi daripada 70, maka indeks kepuasan masyarakat ini juga dikatakan sebagai kondisi normal. Jadi, semakin tinggi capaiannya atau semakin jauh capaian melampaui target ya, melampaui target di atasnya. Nah, ini dianggap semakin baik. Nah, tentunya kondisi ini dikatakan sebagai kondisi normal. Nah, selanjutnya, contoh yang lagi hits ya Bapak Ibu sekalian, yaitu persentase kesembuhan pasien COVID-19. Nah, kalau pasien COVID-19 ini semakin banyak yang sembuh, semakin bagus atau semakin tidak bagus nih Bapak Ibu ya. Nah, tentunya semakin bagus ya, terutama ketika persentase ini melampaui target. Nah, misalnya persentase kesembuhan pasien COVID ini adalah 70%. Nah, di instansi Bapak Ibu atau di kota Bapak Ibu atau di pemerintahan daerah atau di target di Kementerian Kesehatan, misalnya persentase kesembuhannya 70 targetnya, capaiannya 80. Nah, tentunya 80 ini kan dianggap melampaui target awal yang 70. Nah, otomatis karena dianggap melampaui target, ya, dianggap lebih baik daripada targetnya, maka persentase kesembuhan pasien COVID-19 ini adalah kondisi normal. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung ya capaian yang kondisinya normal? Nah, ini sederhana saja Bapak Ibu ya. Ini sangat sederhana untuk menghitungnya. Nah, jadi capaian indikator kinerja adalah realisasi indikator kinerja dibagi target Bapak Ibu sekalian dikali 100%. Jadi, realisasi dibagi target. Nah, ini adalah rumus dasar ya, semua orang pasti sudah paham untuk menghitung realisasi IKI berupa berupa kondisi normal ya. Nah, contoh. Nah, ini ada contohnya. Apabila suatu kinerja utama memiliki indikator persentase IP, ya IP ini indeks pembangunan ya mungkin ya, yang memiliki nilai indeks bangunan gedung baik dengan target 30% dan realisasi adalah 32%, maka capaian kinerja yang diperoleh adalah 32 ya, capaiannya 32 dibagi targetnya. Nah, targetnya ini 30% Bapak Ibu ya. Jadi 32 dibagi 30 dikali 100% ya, sama dengan 106,7% ya. Ini tahapan yang pertama penghitungan kondisi normal. Nah, selain kondisi normal ada satu lagi ya, kondisi khusus. Nah, kalau kondisi khusus ini Bapak Ibu, pengertiannya ketika realisasi ya yang nominal atau angkanya lebih kecil daripada target ya, dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target. Nah, ini kebalikan dari kondisi normal. Kalau kondisi normal tadi, ketika capaiannya lebih besar dari target dan dianggap melampaui target ya, maka ini dikatakan kondisi normal. Sementara kondisi khusus sebaliknya, ketika realisasinya lebih kecil dari target dan ini dikatakan melampaui target, nah inilah yang dikatakan kondisi khusus ya, atau kita mengenal polarisasi atau polaritas negatif. Kalau yang tadi yang di atas itu polaritas positif ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya yang pertama adalah waktu tunggu ibu hamil yang dilayani pemeriksaan antenatal care. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu ya, ibu hamil yang harus dilayani pemeriksaan antenatal care ya tentunya. Misalkan targetnya 2 jam, tapi dilayani di bawah 2 jam. Misalnya 1 jam sudah dilayani. Ya tentunya kan targetnya di bawah ya. Jadi target awalnya 2 jam tapi capaiannya 1 jam ya. Ya ibu hamil kan pasti lebih senang ya dilayani. Ketika lebih cepat dilayani ya lebih senang. Nah, sementara kalau ibu hamil kalau dilayaninya targetnya 2 jam, dilayaninya 3 jam, ya akan semakin tidak puas. Kenapa? Namanya ibu hamil ya, Bapak Ibu ya. Pastinya kalau semakin lama dilayaninya ya beser lah ya lapar lah gitu ya. Jadi tentunya semakin cepat ibu hamil ini dilayani maka semakin baik ya. Jadi ketika targetnya 2 jam, ibu hamil dilayani di bawah 2 jam, nah ini dikatakan melampaui target yang harusnya 2 jam tapi sudah dilayani sebelum 2 jam. Nah, polaritasnya negatif sehingga ini dikatakan sebagai kondisi khusus.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah angka kematian ibu yang melahirkan. Nah, tentunya ketika targetnya adalah 2%, misalnya ya, angka kematian ibu yang melahirkan, tapi capaiannya 1% dan capaian yang 1% ini dianggap lebih baik daripada target awal yang 2%, nah maka capaian ini adalah kondisi khusus ya Bapak Ibu. Jadi semakin kecil ya angka kematiannya ya, semakin di bawah targetnya, maka ini dianggap melampaui target ya. Jadi ini dikatakan kondisi khusus. Nah, selanjutnya adalah persentase kasus aktif COVID-19. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya, kondisi normal. Kalau kondisi normal, semakin banyak pasien yang sembuh, maka itu semakin baik. Tapi kalau kasus aktif COVID tentunya semakin sedikit yang aktif COVID ya kasusnya, maka semakin baik. Misalkan persentase kasus aktif COVID adalah 10% ya targetnya. Tapi ternyata kasus aktifnya hanya katakanlah hanya 5%. Nah, otomatis yang 5% kan lebih bagus daripada 10% ya. Sehingga dengan target polaritas negatif seperti ini dianggap melampaui target. Nah, formulanya bagaimana untuk menghitung ini? Nah, formulanya kalau tadi kondisi normal itu realisasi IKI dibagi target kali 100%. Nah, kalau kondisi khusus ini satu ya ada konstantanya. 1 ditambah kurung buka 1 dikurangi realisasi IKI dibagi target dikali 100% ya. Jadi rumus yang ini sama ya, rumus realisasi IKI per target kali 100% ini sama dengan kondisi normal, yang berbeda hanya konstanta 1 ya. Jadi 1 ditambah kurung buka 1 dikurangi rumus realisasi IKI dibagi target dikali 100%. Nah, ini contoh yang tadi ibu hamil tadi ya. Biasanya contoh ini sangat relevan ya, terutama untuk ibu-ibu. Nah, apabila suatu kinerja utama memiliki indikator rata-rata waktu tunggu ibu hamil dilayani pemeriksaan antenatal care dengan targetnya 2 jam. Tapi ibu hamil sudah dilayani dalam waktu 1 jam. Ya, otomatis kan lebih happy kan Bapak Ibu ya. Ibu hamil lebih cepat dong dilayaninya daripada 2 jam pegel ya. Nah, maka capaian kinerja yang diperolehnya adalah capaian IKI-nya sama dengan ini tadi ya Bapak Ibu ya, ini angka ya, konstanta 1 ditambah kurung buka 1 dikurangi 1 dibagi 2 ya, dikali 100%. Nah, satunya ini mana? Satunya ini adalah realisasi. Sementara duanya ini apa? Duanya ini adalah target awal 2 jam. Jadi 1 dibagi 2. Tapi jangan lupa yang konstanta yang awal, yaitu 1 ditambah kurung buka 1 dikurangi 1 ya sebagai capaian dibagi 2 sebagai target. Nah, ini dikali 100%. Nah, capaiannya adalah 150% ya Bapak Ibu. Oke, baik. Selanjutnya adalah tahap yang kedua, yaitu menghitung nilai capaian indikator kinerja. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana menghitung capaian indikator kinerja individu. Nah, sekarang kita akan menghitung nilainya. Nah, jadi si capaian tadi itu harus dihitung dulu nilainya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kategori capaian indikator kinerja individu. Nah, di sini ada beberapa langkah ya Bapak Ibu ya. Langkah yang pertama ini, setiap capaian indikator kinerja individu yang diperoleh dari tahap 1 itu dikelompokkan dulu terhadap atau ke dalam 5 kategori. Nah, 5 kategori ini apa saja? Nah, kategori sangat baik, kategori baik, cukup, kurang, dan sangat kurang Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada kategori-kategori ya. Jadi setelah dikelompokkan berdasarkan kategori capaian IKI, nah, langkah selanjutnya kita melakukan konversi sesuai dengan tabel sebagai berikut. Nah, jadi setelah Bapak Ibu misalkan nilai Bapak Ibu 105 ya. Jadi di tahap yang pertama tadi diperoleh capaian IKI Bapak Ibu adalah 105.
Nah, kita cek di tabel ini. 105 ini ada di mana sih ya? Apakah rentang yang pertama, rentang yang kedua, rentang yang ketiga, atau rentang yang selanjutnya? Nah, ternyata capaian IKI ini berada di rentang yang pertama karena ada di antara 101 sampai dengan 110. Nah, di sini capaian IKI pada rentang pertama ternyata termasuk kategori capaian IKI sangat baik. Nah, karena kita masuk ke kategori yang sangat baik, nah tentunya tahap yang selanjutnya kita harus menghitung nilai capaian IKI-nya. Nah, tapi di sini nilai capaian IKI-nya masih berupa rentang antara 110 sampai dengan 120. Lah, berarti nilai saya tadi yang mana ya? Nah, tentunya harus ditentukan nilai absolutnya antara 110 sampai dengan 120. Nah, cara menentukan nilai absolutnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita mengambil contoh yang tadi ya, ketika suatu kinerja utama memiliki indikator persentase IP yang memiliki nilai indeks bangunan gedung baik ya. IP ini instansi pemerintah ya. Nah, dengan target 30% dan realisasinya 32%. Maka capaian kinerja yang diperoleh adalah, nah ini masih sama dengan langkah yang pertama tadi. Kalau kita ingat-ingat ya, untuk menghitung capaian IKI, yaitu realisasi yaitu 32 dibagi 30% ya, dibagi targetnya. Jadi 32 dibagi 30 dikali 100% sama dengan 106,7. Nah, kita sudah dapat tadi kan capaian IKI-nya 106,7. Lalu kita cek di tabel tadi ya, tabel primbon tadi, ternyata 106,7 ini ada di rentang yang pertama. Nah, antara 101 sampai dengan 110. Nah, 101 sampai 110 ini harus kita tentukan. Oh, ternyata masuk ke kategori capaian IKI sangat baik. Nah, kategori IKI sangat baik ini lalu kita harus tentukan nilai capaian IKI-nya karena ini goal kita ya di tahap kedua. Nah, nilai capaian IKI-nya tentunya ada di antara rentang 110 sampai dengan 120. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui si capaian IKI yang 106,7 ini nilainya berapa? Nah, nilai absolutnya berapa? Nah, ini ada di langkah yang ketiga untuk menghitung nilai mutlak atau nilai absolut capaian IKI. Nah, ini rumusnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Tidak perlu diingat-ingat ya, tidak perlu dihafalkan. Ini rumus yang sudah ada di Permenpan. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan saja capaian IKI di rumus yang ini. Nah, tapi yang harus diperhatikan Bapak Ibu, untuk setiap kategori ya, itu punya rumus sendiri-sendiri. Nah, tadi kebetulan si nilai 106,7 itu masuk kategori sangat baik. Nah, karena masuk kategori sangat baik, kita tentunya menggunakan rumus untuk kategori sangat baik. Karena masing-masing kategori ini punya rumus sendiri-sendiri, tidak mau disamakan dengan kategori yang lain rumusnya. Nah, kalau misalnya capaian IKI Bapak Ibu berada pada kategori baik, itu tidak perlu ada rumus, sudah langsung dikonversi nilainya menjadi 109. Sementara karena tadi itu 106,7 ya capaian IKI-nya, maka karena kategorinya masuk ke sangat baik, nah maka tentunya kita menggunakan rumus untuk kategori sangat baik. Jadi rumusnya khusus ya, tidak mau disamakan dengan rumus untuk kategori rentang yang lain. Nah, bagaimana dengan kategori yang lainnya? Seperti kalau misalnya ternyata capaiannya berada pada kategori cukup, nah, maka tentunya nilai yang Bapak Ibu gunakan adalah nilai yang ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi, ini sudah fix, tinggal dimasukkan saja capaian IKI-nya. Misalnya 80, maka tinggal dimasukkan saja di sini 80 ya. Nah, kalau misalnya capaian IKI-nya berada pada kategori kurang, nah itu juga sama dimasukkan ke capaian IKI di sini nilainya. Nah, kemudian ketika capaian IKI berada pada kategori sangat kurang itu juga sama ya. Jadi capaian IKI dibagi 59 kali 49. Nah, di sini ada special point. Jadi, apabila capaian IKI lebih besar daripada 110%, maka nilai capaian IKI otomatis dikonversi menjadi 120 ya. Nah,
Kita masih menggunakan contoh yang tadi ya. Jadi, apabila suatu kinerja utama memiliki indikator persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks bangunan gedung baik dengan target 30% dan realisasi adalah 32%, maka capaian kinerja yang diperoleh adalah, nah ini masih sama ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi langkah yang pertama ya kita sudah lakukan tadi 32 ya, capaiannya 32 dibagi realisasi 30%. Jadi 32 dibagi 30 dikali 100%, kita dapatkan capaiannya 106,7. Nah, PR selanjutnya kita harus menentukan nilai capaian. Nah, tapi sebelum kita menentukan nilai capaian, harus kita tentukan dulu 106,7 ada di rentang mana. Nah, ternyata 106,7 ini ada di rentang yang paling atas ya. 101 sampai dengan 110. Nah, ini kategorinya sangat baik. Nah, kita masih ingat Bapak Ibu ya, masing-masing kategori ini punya rumus sendiri-sendiri. Nah, untuk rumus pada kategori sangat baik, kita menggunakan rumus khusus untuk kategori sangat baik tadi ya. Nah, untuk mendapatkan nilai capaian IKI, karena nilai 106,7 ini ada di kategori sangat baik, kita gunakan rumus khusus ya, yaitu rumus untuk kategori sangat baik. Nah, jadi 110 ya, maaf, kita menggunakan rumus ini. Jadi ini tinggal dimasukkan saja 106,7 ini ke sini ya, capaian IKI di sini ya. Maaf, ini tertutup ya. Jadi ini tinggal dimasukkan saja ke sini ya. Nah, untuk detailnya ada di sini. Nah, nilai capaian IKI-nya berarti ini 110 ya, 110 ini dikurangi hasil penghitungan yang ini ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah fix ya, sudah given. Dikali 106,7 ya sebagai capaian IKI-nya dikurangi 101%. Nah, ini sudah rumus given juga. Nah, setelah kita hitung ya, kita hitung-hitung, nah didapatlah 110 ya, 110 ini dari sini ya, 110 dari sini ditambah 6,33. Nah, 6,33 itu adalah dari sini ya, Bapak Ibu ya, sehingga hasilnya adalah 116,33 ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah kita sudah menghitung nilai capaian IKI. Nah, step yang ketiga adalah menghitung nilai tertimbang. Nah, nilai tertimbang ini biasanya ketika Bapak Ibu sudah sampai di sini, nah ini sudah, udah agak-agak tenang ya, udah agak-agak plong. Oke. Nah, di sini ada beberapa nilai tertimbang ya, jenis nilai tertimbang yang perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah nilai tertimbang capaian IKI pada rencana kinerja utama. Yang kedua adalah nilai tertimbang capaian IKI pada rencana kinerja tambahan. Nah, tentunya nilai tertimbang capaian IKI pada kinerja utama ini terdiri dari dua jenis nih Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah berdasarkan perjanjian kinerja dengan memperhatikan Renstra dan RKT ya. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu melihat kembali di penyusunan SKP, di video saya mengenai penyusunan SKP. Nah, jadi kinerja utama ini terdiri dari dua jenis ya. Jadi kinerja utama berdasarkan PK dan direktif, dan yang kedua adalah kinerja utama berupa aksi atau inisiatif strategis. Nah, jadi nilai tertimbang kinerja utama ini terdiri dari dua hal ini ya, yang tentunya juga termanifestasikan di dalam formulir rencana SKP JPT. Jadi ada PK, ada kinerja utama berasal dari PK plus direktif, dan juga ada KU2 atau kinerja utama 2 yang berasal dari aksi atau inisiatif strategis. Nah, sementara nilai tertimbang kinerja tambahan ini tentunya hanya nilai tertimbang kinerja tambahan saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan mulai pada pemaparan pertama, yaitu kinerja utama berdasarkan PK dan direktif. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini yang sempat saya sampaikan ya di formulir SKP. Nah, di sini sudah terlihat
bahwa kinerja utama ini terdiri dari dua komponen ya. Yang pertama adalah PK ya, yang dapat ditambahkan direktif ya atau Renstra dan RKT, dan juga rencana kinerja yang berdasarkan Ren aksi atau inisiatif strategis. Kenapa dibedakan? Karena bobotnya berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Oke, yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, kita akan bersama-sama memahami dulu bagaimana sih penilaian kinerja berdasarkan PK dan direktif tadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa nilai kinerja utama yang berdasarkan PK plus direktif dengan kinerja utama yang berdasarkan ren aksi atau inisiatif strategis ini dibedakan? Karena ternyata bobotnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, bobot untuk nilai tertimbang capaian IKI pada rencana kinerja utama berdasarkan PK dan direktif bobotnya minimal 60 ya. Nah, dikatakan minimal berarti boleh lebih loh dari 60 ya, bahkan bisa 100%. Nah, kalau 100% berarti nilai tertimbang dari ren aksi tidak ada ya. Nah, ketika bobotnya minimal 60, maka ini bisa diset di atas 60. Nah, di dalam Permenpan RB ini kita masih nilai bobotnya adalah 60 ya defaultnya ya. Nah, di sini formula untuk menghitung nilai tertimbang capaian IKI ya adalah ini sudah given. Nah, jadi sigma ya atau jumlah nilai capaian IKI dari kinerja utama 1 ya. Kinerja utama 1 ini adalah kinerja utama berdasarkan PK ya. Ini juga bisa ada direktif juga. Nah, selanjutnya dibagi jumlah IKI kinerja utama 1. Nah, jadi nilai capaian IKI yang tadi di step yang sebelumnya ya, untuk masing-masing IKI itu kita hitung dulu Bapak Ibu. Nah, nilai capaiannya kita total, baru dibagi jumlah indikatornya ada berapa. Misalnya nilai capaian IKI-nya totalnya ada 1000. Nah, jumlah IKI-nya 10, maka 1000 dibagi 10 dikali bobot. Nah, bobotnya misalkan instansi Bapak Ibu sepakat bobot KU 1-nya 60. Nah, maka 60 dibagi 100 ya. Nah, selanjutnya adalah nilai kinerja utama berdasarkan ren aksi atau inisiatif strategis. Nah, ini yang bobotnya saya katakan tadi berbeda. Nah, kalau berdasarkan PK dan direktif minimal 60 bobotnya, sementara nilai tertimbang IKI yang didasarkan pada rencana aksi atau inisiatif strategis bobotnya maksimal 40. Kalau tadi ya kinerja utama 1 minimal 60, kalau kinerja utama 2 ini maksimal 40 ya. Kenapa? Karena ren aksi ini kan kerjanya, aktivitasnya, prosesnya. Yang mana kerja ini kan tentunya tidak bisa bobotnya lebih besar daripada kinerja. Nah, kinerja itu adalah KU1 ya. Kinerja itu KU1 yang berasal dari PK plus direktif. Sementara kerjanya atau prosesnya adalah KU2 yang berupa rencana aksi ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini sigma ya atau jumlah nilai capaian IKI dibagi jumlah IKI-nya. Jadi jumlah nilai capaian IKI KU2 yang berasal dari ren aksi dibagi jumlah IKI KU2. Ada berapa ren aksinya ya? Nah, ini dikali bobotnya. Nah, bobotnya sudah sepakat. Nah, karena maksimal 40, berarti boleh loh di bawah 40 ya. Misalkan 30, 35, 25, 20 itu silahkan diserahkan kepada instansi Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang sudah diberikan. Oke, nah tadi kita sudah berbicara mengenai nilai tertimbang ya pada kinerja utama. Nah, kinerja utama itu nilai tertimbangnya terdiri dari KU1 dan KU2. Nah, KU1 ini adalah kinerja utama yang berasal dari PK plus direktif. Sementara kinerja utama yang 2 ya atau KU2 ini adalah kinerja utama yang berasal dari
rencana aksi. Nah, KU1 sudah ditambah dengan KU2 ya, nilai tertimbangnya. Sekarang kita menghitung nilai tertimbang pada rencana kinerja tambahan ya, karena tidak lengkap. Kalau misalnya Bapak Ibu punya kinerja tambahan, maka tetap harus dihitung nilai tertimbangnya. Nah, kalau di PP 46 tugas tambahan itu kan tidak perlu dicari nilai tertimbangnya, tapi sudah ditambah gelondongan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Permenpan 8, nah walaupun kinerja tambahan tetap harus dicari nilai tertimbangnya Bapak Ibu sekalian. Nah, nilai tertimbang, nah di sini juga sifatnya masih sama dengan tugas tambahan ya. Nah, nilai tertimbang pada kinerja tambahan ini juga ada lingkup penugasannya nih Bapak Ibu. Nah, jadi ada lingkup penugasan 1 unit atau antar unit dan ada antar instansi. Nah, untuk 1 unit kerja bobotnya 1. Untuk antar unit kerja dalam satu instansi adalah 2 dan antar instansi adalah 3 ya. Ini bisa pusat-pusat, bisa pusat daerah. Nah, kalau misalkan dalam hal ya pejabat yang berwenang menetapkan lingkup penugasan kinerja tambahan ya, selain yang ada di sini, misalkan ya lingkupnya lingkup internasional, misalnya ada event-event internasional yang diselenggarakan oleh instansi Bapak dan Ibu sekalian, nah boleh nilainya 4 ya, jadi maksimal 4. Nah, kalau di PP 46 kan nilainya sudah seperti ini, ditambahkan di nilai akhir. Nah, sementara kalau di Permenpan 8, ini masih berupa bobot yang harus dikonversi dulu menjadi nilai tertimbang ya Bapak Ibu. Nah, untuk menentukan nilai tertimbang, nah ini mirip-mirip dengan yang tadi ya, bahwa masing-masing kategori punya rumus sendiri-sendiri. Nah, jadi misalkan di sini, apabila capaian IKI-nya ya pada rencana kinerja tambahan berada pada kategori sangat baik, maka nilai tertimbangnya, nah rumusnya seperti ini ya, untuk memperoleh nilai tertimbang kategori sangat baik. Nah, jadi misalkan 100 dibagi 100 dikali bobot lingkup penugasan ya tadi apakah 1, 2, 3 atau 4 dikali nilai ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apabila capaian IKI ya pada rencana kinerja tambahan berada pada kategori baik, nah maka nilai tertimbangnya ini punya rumus sendiri untuk capaian IKI rencana kinerja tambahan yang kategorinya baik. Jadi 80/100 ya Bapak Ibu. Nah, kalau cukup, nah rumusnya bedanya di sini ya, 60/100 dikali bobot lingkup penugasan tadi 1, 2 atau 3 dibagi 100 dikali nilai ya Bapak Ibu ya. Nah, nilai ini sama dengan nilai capaian indikator kinerja individu pada rencana kinerja tambahan. Jadi, nilai ini sih nilai capaian IKI-nya ya. Jadi, harus dimasukkan ke sini. Nah, selanjutnya apabila capaian IKI pada rencana kinerja tambahan berada pada kategori kurang, nah nilai tertimbangnya sama ya, jadi 40 dibagi 100 dikali bobotnya tadi 1, 2, 3 atau 4 dibagi 100 dikali nilai capaiannya ya. Nah, tentunya untuk sangat kurang juga sama, pembedanya hanya di sini ya, 20 dibagi 100 ya. Jadi jangan lupa untuk menambahkan nilai ya. Oke. Nah, kita sudah menghitung nilai kinerja utama 1 ya, nilai tertimbang kinerja utama 1. Kita juga sudah menghitung nilai tertimbang kinerja utama 2 dan kita sudah menghitung nilai tertimbang kinerja tambahan. Nah, tahap yang keempat adalah menghitung nilai SKP ya. Nah, nilai SKP tentunya di sini ya. Nah, sama dengan rata-rata nilai tertimbang capaian rencana kinerja utama ya ditambah total nilai tertimbang capaian rencana kinerja tambahan. Nah, di sini ya rata-rata nilai tertimbang capaian rencana kinerja utama adalah total nilai tertimbang CRKU dibagi jumlah rencana kinerja utama. Nah, jadi nilai tertimbang totalnya ini ada berapa gitu ya. Nah, oke. Nah, ini adalah formulir ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu agak lupa nih bagaimana tahapan-tahapan penghitungannya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat saja pada formulir penilaian SKP-nya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat tahapan-tahapan penilaian yang harus kita lakukan ya. Jadi tentunya Bapak Ibu
setelah ditetapkan targetnya, lalu diukur realisasinya di akhir tahun. Nah, langkah yang pertama adalah menghitung capaian IKI. Nah, pada penghitungan capaian IKI ini kita cek kondisi normal atau kondisi khusus ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kondisi normal, capaian IKI-nya adalah realisasi dibagi target dikali 100%. Nah, sementara kalau kondisi khusus ya, 1 ditambah kurung buka, 1 dikurangi ya, capaian dibagi target kurung tutup ya, dikali 100%. Nah, kita cek dulu kondisi normal atau khusus. Nah, selanjutnya kita menentukan kategori capaian IKI-nya nih Bapak Ibu. Nah, kategori capaian IKI ini apakah sangat baik ya, tentunya berdasarkan capaian IKI tadi, sangat baik, baik, kurang ya, atau misalnya cukup atau sangat kurang. Nah, setelah kita tentukan kategori capaian IKI, lalu tahap selanjutnya kita menghitung nilai capaian IKI-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, nilai capaian IKI ini tentunya dengan rumus masing-masing. Jadi kalau kalau kategori capaiannya sangat baik, maka untuk menghitung nilai capaian IKI kita harus menggunakan rumus khusus untuk kategori sangat baik. Kalau kategori capaian IKI-nya baik, ya otomatis nilai capaian IKI-nya adalah 109. Kalau kategori capaian IKI-nya cukup, nah kita harus menggunakan rumus khusus untuk kategori cukup dan seterusnya ya. Nah, setelah kita menentukan nilai capaian IKI, baru kita menentukan nilai tertimbang tadi. Nah, nilai tertimbang tadi kita lihat apakah KU1 yang mana nilai tertimbang ini merupakan kinerja utama yang berdasarkan PK atau perjanjian kinerja plus direktif ya, atau nilai tertimbang ini adalah KU2 yang mana KU2 ini adalah kinerja utama yang berasal dari rencana aksi ya. Nah, jadi kita harus tentukan dulu dua ini. Lalu jangan lupa kinerja tambahan ini juga harus kita tentukan nilai tertimbangnya ya. Oke, nah ini adalah form ya, jadi kita bisa mereview apa saja tahapan yang harus kita lakukan. Oke, nah ini ada contoh penilaian untuk JPT ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ini ada targetnya, kemudian juga ada realisasinya, ada capaiannya, lalu ada kategori baik. Nah, setelah ditemukan kategori baik, maka seperti yang saya sampaikan, nilai capaiannya adalah otomatis dikonversi menjadi 109. Nah, adapun misalnya yang cukup ya, misalnya ini targetnya 100, realisasinya hanya 80, capaian IKI-nya setelah dihitung juga hanya 80. Nah, ternyata 80 ini dicek rentangnya masuk rentang kategori cukup. Nah, otomatis, setelah ini juga karena sudah masuk kategori cukup, kita gunakan rumus untuk kategori cukup. Nah, diperoleh nilai capaiannya adalah 70. Dan seterusnya ya, Bapak Ibu sekalian, kita lakukan satu persatu untuk menghitung nilai capaian IKI-nya. Nah, setelah kita menentukan nilai capaian IKI-nya, langkah yang selanjutnya adalah menghitung nilai tertimbang. Nah, nilai tertimbang ini Bapak Ibu sekalian ya, di sini tercantum 102,8. Nah, di sini saya akan coba perbesar ya sebentar Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, di sini ada nilai tertimbang capaian rencana kinerja utama yang terdiri dari KU1 plus KU2 ya. KU1 ini adalah nilai tertimbang yang berdasarkan PK plus direktif. KU2 adalah nilai tertimbang yang berasal dari rencana aksi atau inisiatif strategis. Ditambah nilai tertimbang capaian rencana kinerja tambahan yang mana di sini 0 ya, karena seperti yang kita lihat kinerja tambahan di sini 0 ya Bapak Ibu. Nah, di sini jumlahnya adalah 102,8. Nah, di sini ketika kita melihat lagi di rumusnya, nilai tertimbang capaian rencana kinerja utama ini bintang 3 ya. Nah, bintang 3 di sini kita lihat ada keterangan. Nilai tertimbang capaian rencana kinerja utama diperoleh dengan formula. Nah, yang pertama adalah rata-rata nilai capaian IKI kinerja utama ya. Jadi ini yang KU1 ya, yaitu Perkin atau perjanjian kinerja, Renstra dan direktif
dikali 60. 60 ini bobotnya. Nah, bobot. Jadi bobotnya yang tadi yang minimal 60 ya. Jadi di sini ditentukan bobot KU1 adalah 60. Ditambah rata-rata KU2 ya. Jadi rata-rata nilai capaian IKI KU2 yang mana KU2 ini berasal dari reaksi dikali bobotnya. Nah, bobotnya ini kebetulan 40 ya kita ambil di sini ya. Jadi maksimal. Ini bobot maksimal. Sementara untuk yang KU1 bobot minimal. Nah, ini 40 dibagi 100. Nah, ini KU1 ini dijumlahkan dari nilai capaian IKI ya. Semua yang tadi kita jumlahkan di sini Bapak Ibu. Ditambahkan ya yang tadi ada di sini ya. Ini ditambahkan di sini 111 ya. Jadi ini CRKU ya, semuanya ditambahkan dibagi 8 karena jumlah indikatornya ada 8. Dikali bobot yang tadi 60 ya, 60 per 100. Nah, ini KU1 ya, ditambah KU2 yang ini yaitu 109 dikali 40 per 100. Nah, 109 ini didapat dari mana? Nah, 109 ini didapat dari yang ini Bapak Ibu. Yang rencana aksi ya, 109 yang ini ya. Saya coba highlight ya. Yang di sini. Nah, ini rencana aksi ya. Nah, di sini 109 ya. Jadi ini ditambahkan di sini ya, di bawah ini. Saya coba zoom lagi. Nah, ditambahkan di sini 109 dikali bobotnya yaitu 40 per 100 didapatkan nilai tertimbang total yaitu 102,8 karena tidak ada kinerja tambahannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian penilaian kinerja untuk ya penilaian SKP ya. Saya sampaikan penilaian SKP untuk jabatan pimpinan tinggi. Nah, untuk nilai perilaku dan juga nilai ide baru, nah mungkin akan saya sampaikan di pemaparan selanjutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mereview kembali bagaimana sih teknik penyusunan SKP untuk JPT, silakan Bapak Ibu cek di video saya yang linknya sudah saya sertakan ya di sini. Dan tentunya mungkin nanti akan saya sertakan juga di deskripsi ya, di kotak deskripsi di bawah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa sambil mereview juga penyusunan SKP, lalu Bapak Ibu juga setelah mereview penyusunan SKP, Bapak Ibu bisa melihat penilaiannya seperti apa di dalam video saya untuk JPT ini. Nah, tentunya untuk penilaian SKP bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional akan saya bahas di video selanjutnya, dan kita akan bertemu lagi di video-video tutorial saya dan video pemaparan saya selanjutnya. Tentunya masih di channel saya, jadi silakan Bapak Ibu yang tentunya ingin memahami lebih jelas mengenai manajemen kinerja bisa mengunjungi channel saya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada segala kekurangan yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.